Ya, kita kembali di Polemik. Tadi sengaja kita break untuk menyambut kedatangan Pak Gatot Dewa Broto dari Kemenpora. Juga Pak Tony dari PSSI. Supaya Pak Gatot ikut mendengarkan, silakan dilanjut lagi tadi Pak Jamal. Jadi tadi sudah kena peringatan, sudah dikasih surat peringatan karena tetap mau menjalankan liga dengan 18 padahal rekomendasi BOPI cuma 16. Oh, ya. Jadi gini, pertanyaannya kan salahnya PSSI apa? Ya. Jadi waktu rekomendasi yang pertama itu karena kita menyertakan Arema dan Persibaya. Terus turunlah rekomendasi yang kedua dan rekomendasi ketiga itu pembekuan dan lain sebagainya. Gitu. Sebetulnya forum ini saya tidak ingin berdebat karena ini sudah semua pihak menjadi korban. Saya cuma mengilustrasi saja lah. Kalau kemarin Pak Gatot bersama Menpora mengundang 18 klub termasuk Persibaya dan Arema, itu sudah ada kesepakatan silakan diputar 18 lagi. Ya. Arema dan Persibaya. Jadi kan kalau kita merujuk surat yang pertama, kedua, dan ketiga karena kita memainkan Persibaya dan Arema, lalu salahnya PSSI apa kan begitu? Ya. Tapi pertemuan kemarin itu ada catatan, boleh 18, tapi yang muter jangan PSSI. Silakan Liga memutar tapi di itu supervisi oleh tim transisi. Ya. Maka klub-klub menurut beritanya, saya kan enggak ikut gitu, tidak mau untuk diputar 18 dengan supervisi tim transisi. Kalau tanpa PSSI tidak mau sama sekali. Yang endingnya kemana? Karena bola itu induk semangnya PSSI. Ya. Enggak pernah ada itu namanya transisi. Yang ada transisi itu pemerintahan gitu loh. Ya. Tapi saya malam ini saya berharap. Malam ini malam-malam yang paling detik-detik memprihatinkan. Mudah-mudahan malam ini ada hadirnya Pak Gatot gitu, bisa melapor ke Pak Menpora, Pak tolong ini kalau bisa besok pagi hasil kongres yang ada di Bahrain yang dihadiri Ketua Umum PSSI dengan AFC semua yang sudah menyatakan ini ketua terpilih secara sah Pak Lanyala Mahmud Mataliti bersama stakeholdernya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali kita mencabut. Kalau toh memang harus ada yang diperingati, monggo silakan diperingati. Tapi biarkan PSSI tetap mengelola bersama seluruh stakeholdernya persepak bolaan di Republik ini. Baik, oke. Kalau itu terjadi, saya cuma ingin pesan saja. Para pejabat yang tadi dibuka oleh Cepopong, ayo kita sebagai pejabat berpikir jernih, berlapang dada, bekerja secara ikhlas agar rakyat mendapatkan hasilnya seperti apa yang diharapkan. Baik. Terima kasih. Ya. Pak Gatot, Pak Jamal menceritakan sesuatu yang dia tidak hadiri, jadi dia hanya mendapat dari berita. Sebenarnya hasil pertemuan itu seperti apa? Apakah PSSI Menpora melunak mengizinkan 18 tim ikut langsung bertanding atau seperti apa? Baik, terima kasih Mas Latif. Selamat malam Ceh Popong. Kita ketemu malam-malam. Ya. Dan saya senang kalau ketemu sama Pak Jamal. Kayaknya berapa kali kita Pak Jamal selama geger-geger ketemu. Kalau sama Pak Tony baru sekali ini. Poinnya adalah bahwasanya pada saat pertemuan tanggal 27 yang lalu, memang betul kami ngundang 18 klub. Itu sebagai bentuk bahwa kami tidak ada kok masalah kemudian arogansi, abuse of power dan sebagainya. Satu, kami undang semua. Kenapa 18? Yang sejauh ini sampai hari ini itu 16 yang dapat rekomendasi. Kemudian yang kedua, yang 2 klub kenapa kok diundang? Karena ada tanda-tanda bahwa mereka itu di internal itu ada rekonsiliasi gitu. Meskipun sampai sekarang itu belum solid-solid amat. Tapi dengan harapan permintaan undangan dari Pak Menpora itu mendorong mereka untuk melakukan rekonsiliasi. Sama dengan yang diputuskan pada saat raker dengan Komisi 10 tanggal 6 April yang lalu. Intinya adalah DPR tetap mendorong Komisi 10 agar 18 dijalankan. Tapi dengan catatan, dan DPR pun juga mengetahui catatannya 2. Pertama, rekonsiliasi diselesaikan, dan yang kedua rekomendasi sambil jalan. Nah, kemudian apakah kemarin melunak atau tidak?
ini bukan masalah menang atau kalah, tapi persoalannya ayo kita benahi bersama. Ya. Kalau kami itu kekeh, ngapain kami atau melalui Pak Menteri mengatakan, PT Liga untuk menjadi operator, enggak, yang lain saja gitu. Tapi ternyata tetap kami mengundang PT Liga. Artinya ada nawaitu, ada itikat baik dari pemerintah agar kompetisi tetap dijalankan. Kemudian pada sore hari ini juga sebelum saya datang ada hal baru. Waktu itu memang deadlock. Jadi yang disampaikan Pak Jamal benar. Jadi bukan isu, bukan apa itu benar. Memang deadlock. Karena baik PT Liga maupun 18 klub maunya itu di bawah PSSI. Ya. Nah, sementara kami melakukan mediasi dalam arti enggak, PSSI sudah kami bekukan gitu. Dan itu tidak mungkin gitu. Itu persoalan yang lain. Kenapa tidak mungkin? Apakah dengan melunak 16 menjadi 18 sudah merupakan nawa itu yang baik? Lalu kemudian ini sudah surat bukunya kami cabut, kita cairkan kembali. Nggak bisa. That is something different. Oke. Ini sesuatu persoalan, waktu itu disampaikan oleh Pak Menteri juga. Nah, karena suasana kami akui agak panas gitu. Meskipun Pak Menteri juga menawarkan ada tim kecil, tapi bukan tandingan tim transisi, tapi ini nggak bisa. Nah, kemudian suasana harus cooling down. Saya sampai bisik-bisik sama Pak Joko Driono waktu itu, Pak Gatot ini kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Ya udah, biar cooling down begitu saja. Kemudian tadi disampaikan Pak Jamal juga menarik, kayaknya bukan pertama kali ini Pak Jamal menyampaikan, karena terlalu seringnya kami ketemu. Ya. Yang jelas adalah Pak Menteri tetap firm masalah pembekuan. Memang betul kemarin pada di Bahrain itu ada pengakuan recognition, itu diakui oleh FIFA, kemudian AFC. Itu kami hormati, at least karena memang itu haknya PSSI untuk mengadukan atau mempersoalkan masalah itu kepada FIFA maupun AFC. Tetapi di sisi lain, bukan karena kemudian ada pengakuan di sono, kemudian di sininya menjadi melunak. Enggak, itu tetap jalan. Bahkan PSSI juga, mereka teman-teman Pak Jamal sudah melakukan gugatan hukum dan lain sebagainya. Jadi biarkan ini proses berjalan. Perintah Pak Menteri hari ini yang sekarang para pemirsa juga sudah melihat itu dimanapun berada melalui web kami, itu Pak Menteri malah minta segera mungkin kalau bisa sebelum tanggal 9 Mei itu sudah dijalankan lagi. Karena publik sudah eager, ini hiburan rakyat yang paling murah meriah yang harus segera dinikmati bersama. Gitu. Oke, Pak Tony, kalau mau dijalankan tapi PSSI-nya tidak ada, memang bisa dijalankan sebuah roda kompetisi di negara ini? Ya, baik. Baik, terima kasih. Cepopong, sebagai pimpinan, yang pertama tadi Pak Gatot bicara bahwa jumlah klub yang ikut di dalam perputaran kompetisi di setiap negara anggota FIFA adalah sudah disahkan di Kongres dan disahkan oleh FIFA. Ini kalau kita tarik ke belakang dulu, kita ada dualisme, 18 klub, kita ditambah 18 lagi dari IPL menjadi 36. Itu disanksi oleh FIFA, nggak boleh. Harus diselesaikan di Kongres. Nah ini masalahnya kemarin, ini dipaksa untuk 16. Sudah barang tentu ini nggak akan bisa, nggak akan mungkin berputar kompetisi ini. Nah yang dua ini kemarin sudah melunak, Pak Menteri. Persibaya maupun Arema. Arema kelihatannya sudah ada rekonsiliasi, karena 4 tahun yang lalu pun saya menjadi ketua tim rekonsiliasi di antara 5 klub yang bermasalah. Salah satunya 2 ini. Yang kedua adalah Persibaya. Persibaya ini memang ini tidak mungkin akan mudah disatukan dengan Persibaya 27 karena berbeda posisinya. Nah, hal-hal ini tentunya harus menjadikan suatu catatan. Catatan mana adalah Persibaya 27 ada di kompetisi yang lain. Pada saat itu bukan di dalam federasi. Persibaya ini ada di dalam federasi PSSI. Oleh karena itu, kalau ini kompetisi tetap dilaksanakan, dijalankan oleh operator yang oleh Pak Menteri itu disebutkan PT Liga tetap melaksanakan, berinduknya kemana? Laporannya nanti kemana? Pertandingan-pertandingan ini nanti juaranya akan bertanding di mana? Ya, kan juaranya ada yang di AFC Cup, ada yang nanti di Liga Champion Asia gitu. Mau kemana ini barang gitu? Ya kan? Nah ini yang harus dikembalikan kalau menurut hemat saya. Kasus PSSI dibekukan gara-gara 2 klub itu. Sekarang 2 klub itu sudah dibalikkan. Apalagi gitu ya? Apa salahnya apa PSSI salahnya gitu melunak PSSI. memberikan kepada PSSI? Kalau mau tetap ini engkel-engkelan ya ini nggak akan ada selesainya. Baik Pak Tony, 1 menit waktunya, apa salahnya kemudian Kemenpora melunak?
supaya roda kompetisi itu segera berjalan? Ya, kami itu tidak black and white begitu saja ya. Ada frase, ada ranah tertentu di mana kami itu melunak. Tapi kalau masalah pembekuan itu sudah ada dasarnya. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Jamal itu SP1, SP2, meskipun Pak Jamal awalnya mungkin ngelawak kali ya, rekomendasi 1, rekomendasi 2 gitu biar suasana seger. Poinnya adalah nggak ada suatu efek dampak tanpa sebab akibat. Iya. Sebab akibatnya tadi juga sudah dijelaskan. Tapi poinnya adalah kami juga tidak semudah itu kemudian untuk mencabut gitu. Jadi firm kami itu tetap dibekukan. Masalah kemudian dijalankan adalah sekarang masalah kepatuhan. Kepatuhan itu kan bawaannya dua. Peraturan mau dipatuhi atau dilanggar. Nah, yang terjadi sekarang bukan dipatuhi tapi dilanggar. Makanya inilah risiko yang ada dan kami mencari solusi untuk itu gitu. Kalau PSSI datang minta maaf deh, kami akan patuh ke depan, boleh? Nah, ini yang terjadi Mas Latif. Selama ini kita itu nggak semua ya. Iya. Itu ada semacam behavior terlalu permisif. Ah, udahlah gitu nanti bisa. Ujung-ujungnya persoalan muncul lagi. Kita kemudian menjadi kecewa pada saat tidak seperti harapan masyarakat. Tapi lagi-lagi kita udahlah permisif. Jadi poinnya adalah memang ini painful, tetapi terpaksa harus kami lakukan demi kebaikan insya Allah ke depan. Ke depan, oke. Baik. Cek, Baik. kita begini. istirahat dulu? Nah, Ah, sebentar. Mau istirahat dulu? ya, So, kita istirahat dulu. Ya, habis ini Cepopong akan bicara, tapi kita istirahat dulu. Ya, Polmik akan segera kembali.